anti doping yang klaimnya ini pertama ya Pak di Indonesia. Ya betul. Jadi kita tahu pada saat Asian Games kemarin kan sangat terasa sekali bahwa potensi olahraga di kita itu kan banyak sekali ya. Potensi banyak, prestasi juga alhamdulillah bagus pada saat Asian Games. Nah pasca Asian Games itu kita baru terasa bahwa selama ini kita ada, meskipun jumlahnya nggak signifikan, tapi kalau dihitung-hitung kalau kita maksimal itu akan terjadi pemborosan devisa. Dan yang kedua takes time. Taruhlah selama ini yang direkomendasikan oleh WADA, World Anti Doping Agency, itu hanya Doha, New Delhi dan Beijing. Ada plus satu lagi Bangkok, tapi Bangkok sudah ditutup karena ada beberapa pelanggaran. Nah pada saat kita ngirim ke luar negeri itu Pak Menteri kepikiran kenapa kok kita nggak buat sendiri. Lalu kami melaporkan, iya Pak, karena syaratnya minimal tiap tahun 3.000 sampel. Coba kita hitung lah, misalnya kayak suatu event, kalau secara nasional hampir tiap bulan ada event, jangan dihitung pada saat pandemi loh ya. Dan ini kan tidak tadi dideklar oleh Pak Menteri, hari Jumat dideklar oleh Pak Menteri, 1 tahun langsung jadi kan enggak, paling tidak kami perkirakan 2 tahun selesai. Nah kalau tiap bulan itu ada event, taruhlah di satu daerah, kemudian belum event nasional dan internasional, itu mungkin angka 3.000 itu bisa terpenuhi. Itu satu bisa. Dan yang kedua adalah kebetulan ada backup support dari Kementerian Kesehatan. Makanya lokasi di mana gedung anti doping, lab anti doping itu akan dibangun itu miliknya propertinya Kementerian Kesehatan. Dan yang ketiga itu juga kesempatan bagi Indonesia. Nah ini yang paling penting. Indonesia kan tahun 2032 kan ingin menjadi tuan rumah untuk Olimpiade. Itu akan menjadi nilai plus pada saat kita kampanye. Oh ya kami serius kampanye, dan karena di Indonesia juga ada lab anti dopingnya. Akan berbeda seandainya di Indonesia tidak ada lab anti doping. Itulah sebabnya belajar dari 3 faktor tersebut, 3 latar belakang itu, Pak Menteri merasa yakin bahwa gedung atau lab anti doping ini bisa direalisasikan. Karena anggarannya kan bukan dari kami. Yang tadi yang jelas itu dari Kementerian Kesehatan, karena Pak Menteri sudah terang-terangan akan membantu untuk anggarannya. Gitu. Dari pihak Kemenpora berarti bantuan apa yang diberikan agar terlaksananya? Yang akan diberikan pertama adalah SDM. SDM itu saya kira hampir mirip ya. Karena untuk personel anti doping selama ini kan juga mereka yang punya background dokteran kan ya. Kalau di Kementerian Kesehatan juga banyak ya. Kemudian yang kedua adalah tentang semacam kayak technical guidance atau speknya seperti apa, yang tahu persis kan kami ya. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kan nggak mungkin yang berkoordinasi dengan WADA itu adalah Kemkes, yang harus berkoordinasi ya kami dari Kemenpora. Nah itu aja yang harus intens, plus satu lagi yang paling penting, kami harus membuat segera mungkin semacam kayak blueprintnya, grand design-nya. Kayak apa sih grand design-nya anti doping? Kan ini kan seakan-akan masih buta kan. Yang baru diketahui adalah persyaratan 3.000. Kemudian yang kedua adalah juga ada persyaratan tentang nanti SDM-nya seperti apa, kemudian kualitas dari lab-nya seperti apa. Nah itu harus dituangkan dalam blueprint-nya. Balik ke yang 3.000 tadi Pak, itu 3.000 per atlet atau 3.000 sampel. Sampel. Sekarang gini, hitungnya aja Mas. Misalnya ada PON itu kan di misalnya PON Papua nanti tahun depan itu akan diikuti oleh 37 cabur dan diikuti oleh hampir 12.000 atlet, belum official ya. Anda bayangkan 3.000 itu saya kecil untuk itu. Dengan catatan petugas ladi atau personel dari ladi harus intens untuk melakukan sampling pada cabur-cabur yang berpotensi itu mereka itu menggunakan obat doping kayak gitu. Dan jadi itu baru PON. Anda belum berhitung misalnya tiba-tiba ada event lain di daerah, belum ada, itu kan baru event nasional, belum ada event internasional. Misalnya tahun depan ada Piala Dunia, ada
kemudian tahun depan juga ada Piala Asia basket, event itu suka brand banyak banget. Jadi kesimpulannya, saya sukanya Pak Jainuddin Amali itu, beliau yakin setelah disodorin data 3.000 itu insya Allah gampang gitu. Oke, sekarang kenapa anti doping ini penting buat atlet terutama ya, di Indonesia? Yang terbaru itu kan Citra Febrianti dinobatkan mendapat perak ya karena doping tadi urusan. Ya, gitu. Yang paling penting itu adalah ini aja. Belum lama ini Mas Eko pasti pernah mendengar pada saat ada pembubaran sejumlah lembaga, ya. Kami kan kena dampaknya. Ada 2 lembaga yang dibubarkan dari kami. Ada BESAN, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional di bidang olahraga, yang satu lagi BOPI, Badan Olahraga Profesional. Nah, sebetulnya di kami itu ada satu lembaga namanya LADI, Lembaga Anti Doping. Kenapa LADI tidak dibubarkan oleh Presiden? Ya, padahal itu kan lembaga yang nempel di KL terkait gitu. Alasannya karena keberadaan kayak NOC atau KOI ataupun LADI itu adalah bagian yang tidak terpisahkan seperti yang diatur di piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Jadi itu hukumnya wajib ada. Nah, itu satu dulu. Jadi aturan internasional. Dan yang kedua adalah kami mulai lebih intensif mengedukasi, kalau perlu memforce kepada para stakeholder olahraga, betul-betul mereka yang namanya doping itu harus konsisten. Jangan sampai kejadian kayak dulu Rusia. Olimpiade Tokyo nanti tahun depan nggak ada cerita kontingen dari Rusia, nggak ada cerita. Itu Rusia itu betul-betul di ban total. Padahal di sana kan atlet-atlet unggulan banyak banget itu. Nah, belajar dari case kita menganggap bahwa edukasi kepada atlet itu harus penting. Jangan sampai mungkin di depan mata kita mereka itu tertib, di belakang kita mereka tidak tertib. Yang penting itu datang dari hati nurani mereka, suka atau tidak suka, cepat atau lambat. Kalau mereka nakal menggunakan doping pasti ketahuan kok, karena periksanya itu kan bisa terencana dan bisa tidak terencana. Dan yang terakhir, saya akui jujur, ini adalah juga bagian dari rencana untuk pencalonan Indonesia. Harapan kita dapat ya, misalkan kita. Tapi kalau nggak dapat, itu kita tidak hanya melihat bahwa lab anti doping yang di Solo itu menjadi laboratoriumnya di Indonesia. Karena tadi kan di awal sudah saya sebut, di Asia itu yang ada hanya Beijing, New Delhi sama Doha. Ini juga akan men-trigger negara Asia Tenggara. Ujung-ujungnya devisa lagi, Mas. Australia, ASEAN, bahkan mungkin dari kelompok di Oceania, Pasifik, mereka larinya ke Indonesia gitu. Sehingga ujung-ujungnya devisa juga gitu. Jadi jangka panjangnya itu lagi-lagi masalah ekonomi gitu. Mungkin investasinya agak mahal terus terang karena harus bangun, tapi kan tanahnya sudah ada, bangunannya sudah akan dibangun oleh Kementerian Kesehatan, tinggal kami harus menseriusi masalah ini gitu. Dana yang diperkirakan untuk membangun Belum tahu, kami diperintahkan oleh Pak Menteri sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Solo hari Jumat, kami harus intens lagi kepada pihak Kemkes, karena pihak Kemkes pun juga belum tahu, karena kan yang tahu persis tadi blueprintnya, yang tahu persis tentang RAP-nya kan Kemenpora gitu. timeline-nya Pak? Harapan kami ini kan di anggaran 2021 kan belum ada ya, karena lazimnya siap KL anggaran tahun depan itu kan sudah ketok palu di DPR kemarin ya. Ini nanti ditaruhlah tahun 2021 awal itu RAP blueprintnya kita susun, kemudian nanti tinggal mungkin apakah nanti di Kementerian Kesehatan ada revisi anggaran atau APBNP, itu tergantung Kementerian Kesehatan gitu. Ya poinnya ya lebih cepat lebih bagus gitu. Sebagai penutup,
silakan dari Kemenpora mungkin berpesan untuk PB, pengurus, atlet, bagaimana pentingnya doping. Ya, kami menghimbau kepada seluruh pengurus cabang olahraga dan juga para atlet ofisial. Mereka sebetulnya tahu persis, mungkin lebih tahu daripada saya tentang bahaya penggunaan zat doping ya. Makanya tolong betul-betul itu dicamkan dengan baik-baik. Mungkin ada juga yang tujuannya ini hanya herbal kok, ini hanya suplemen biasa. Tapi kalau itu tidak terkonfirmasi, risiko malah panjang. Karena ada beberapa atlet Indonesia itu dihukum, disanksi oleh WADA. Ada yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, itu dihukum sampai 5 tahun nggak boleh berlaga. Ini kan waduh repot sekali. Itu satu. Dan yang kedua, kami sangat terbuka dengan adanya konsultasi kayak mana zat yang dianggap itu doping atau enggak. Karena sama WADA itu selalu diupdate. Ini termasuk yang zat doping atau enggak gitu. Karena ilmu pengetahuan kan selalu berkembang. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, ya pemerintah tentu saja mengharapkan prestasi tinggi-tingginya semaksimal mungkin, tapi janganlah pakai hal-hal yang itu betul-betul melanggar peraturan. Insya Allah pemerintah akan serius, makanya kalau nggak serius nggak mungkin akan membangun lab anti doping ini. Berarti untuk atlet jangan ragu lah berkonsultasi dengan PB-nya, PB mungkin jangan sungkan-sungkan berkoordinasi dengan Kemenpora gitu ya. Karena jujur kami itu pernah di-ban, Mas. Jangan keliru, bukan PSSI aja yang di-ban, dibekukan oleh Kemenpora atau FIFA membekukan PSSI ya. Kami pun pernah dibekukan oleh WADA dan itu terjadi menjelang Asian Games. Waktu itu canda saya, untung wartawan nggak tahu. Kalau wartawan sampai tahu, ini gimana sih Kemenpora membekukan PSSI, nggak tahunya Kemenpora dibekukan lembaga anti dopingnya oleh WADA. Itu terjadi betul, Mas. Anda bisa bayangkan kalau pembekuan itu belum dicabut, ya Asian Games kemarin ya ternoda. Untung 3 bulan ya dibekukan, kemudian Februari 2017 itu sudah dicabut, jadi bersih genap ya 1,5 tahun menjelang Asian Games itu sudah clear. Tapi pelajaran itu sangat berharga bagi kami. Jangan sampai kita tuh teledor, karena gara-garanya itu kenapa, Mas? Waktu itu pengujian labnya hanya dilakukan oleh lab lokal, tidak dikirim ke luar negeri, dan kami mendeklar sendiri. Ya, akibatnya kalau bahasa sepak bola itu offset. Pengujian untuk atlet yang akan diterjunkan di Asian Games Waktu itu, iya, mestinya dikirim ke luar negeri, tapi cukup diperiksa di Jakarta aja. Dan rupanya ada yang membocorkan. Nah sekarang nggak usah peduli ada yang bocorkan atau tidak, kembali pada nilai olahraga itu kan sportivitas. Udahlah sportif aja, gitu. Nggak usah pakai gitu. Baik, Pak Sefni, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.